Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Nurdiansyah. Saya mengajar bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Kabupaten Cilacap, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor peserta 201699402367. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kabupaten. Berikut video praktik layanan bimbingan klasikal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, untuk pertemuan kali ini seperti biasa, kalau Pak Indri masuk kelas ada yang namanya bimbingan klasikal. Nah, sebelum melaksanakan bimbingan klasikal, tadi sebelum Pak Indri pelajaran apa? Bahasa Jawa ya? Oke. Nah, untuk kali ini adalah bimbingan klasikal. Sebelumnya silakan kita berdoa terlebih dahulu. Semoga layanan atau pembelajaran kali ini kita diberikan kemudahan dan diberikan manfaat. Untuk berdoa boleh dipimpin oleh Mas Bayu. Silakan Mas Bayu. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Bayu. Baik, saya absensi terlebih dahulu. Semuanya berangkat hari ini? Alhamdulillah berangkat. Oke. Untuk klasikal ini, kedepannya kita akan melaksanakan selama 45 menit. Ya, selama 45 menit ke depan. Selanjutnya, setelah itu nanti ada istirahat. Untuk klasikal kali ini, temanya yaitu perencanaan karir. Ya, nanti Pak Hendri tampilkan video. Dan ada beberapa tujuan tentang layanan perencanaan karir. Yang pertama adalah nanti kalian akan mampu menentukan pilihan karir yang tepat. Ya. Pertama itu nanti kalian akan mampu menentukan pilihan karir yang tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat memecahkan permasalahan tentang pilihan karir. Ya, biasanya bingung ataupun ini masuknya ke karir apa, atau bisa dikatakan diklasifikasikan. Ya. Dan tujuan yang ketiga yaitu kalian mampu memecahkan masalah terkait ataupun menentukan pilihan karir ke depannya setelah lulus dari SMK. Nah, sebelumnya agar suasana kita mencair, kalian tadi habis pelajaran, masuk ke kelas ataupun moving ke kelas lain, masuk bimbingan klasikal, kita yel-yel terlebih dahulu. Masih ingat ya, yel SMK ataupun yel-yel semangat pagi. Oke, semangat pagi. Pagi, semangat pagi, luar biasa. Terima kasih. Nah, setelah yel, Pak Hendri mau tanya nih, dari kalian semua yang hadir di sini, ada yang sudah punya pengalaman bekerja? Saya Pak. Oh ya, silakan, Khalifah. Saya pernah kerja di Kota Bandung, jaga toko bajunya bude saya. Oh, jaga toko ya. Oke, terima kasih Khalifah. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Gimana, Bayu? Pengalamannya? Kata jadi montir di bengkel kakak saya. Oh, jadi montir berarti bisa servis motor ya? Bisa. Mekanik ya? Oke, terima kasih. Mantap. Selanjutnya? Saya juga pernah bekerja sebagai konter pas liburan Idul Fitri. Oh, jaga counter HP. Berarti pengalaman ya, tahu spek HP juga ya. Ya. Yang terakhir mungkin siapa pengalamannya? Silakan Pandu. Saya pernah bekerja ikut kakak saya travelan dan pengalaman yang paling berkesan ya saya sekarang sudah bisa nyapin mama saya nyapin. Oh, nyarapin berarti sudah bisa ngedrive ya. Bisa. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, terima kasih, tadi sudah ada beberapa pengalaman yang sudah kalian sebutkan dari teman-teman kalian. Tentunya pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat berharga.
pengalaman dalam hidup, meskipun hanya menjaga toko, menjaga counter HP, kemudian jadi mekanik cadangan ataupun membantu kakaknya. Dan juga tadi ada ikut travelan ya, si siapa tadi? Pandu ikut travelan, jadi punya pengalaman jadi supir cadangan. Sekarang jadi bisa nyopir ya Pandu ya. Iya. Nah, selanjutnya di sini Pak Hendri akan menampilkan video tentang karir. Kalian bisa simak video ini. Nah, di video ini nanti kalian bisa catat apa saja permasalahannya, kemudian dampaknya, penyebabnya, dan solusinya ya. Kalian bisa catat dari tampilan video ini. Baik, terima kasih kalian sudah menyimak video kasus tentang perencanaan karir. Nah, dari tampilan video tersebut saya mau bertanya, menurut kalian apa itu yang dimaksud dengan perencanaan karir? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan si Drevita. Jadi karir merupakan aktivitas yang berhubungan dengan suatu kerja. Ya, aktivitas yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. Kemudian apa tujuan dari perencanaan karir? Ya, silakan. Rencana untuk mencapai apa yang ingin didapatkan di masa yang akan datang. Rencana untuk mencapai apa yang diinginkan di masa mendatang. Baik, selanjutnya apa itu manfaat dari perencanaan karir? Ya. Menambah wawasan serta mempersiapkan untuk merencanakan karir. Iya, menambah wawasan dan apa tadi? Mempersiapkan Diri untuk merencanakan karir. Oke, kita beri aplaus untuk teman-teman yang menjawab. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membuat kelompok ya. Silakan kalian buat kelompok. Kelompok ini satu kelompok terdiri dari 4 orang.
Ya, nanti dari kelompok ini kita akan berdiskusi tentang tampilan kasus permasalahan yang ada di video yang sudah kalian simak tadi. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dibentuk dulu kelompoknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, ada 5 kelompok. Ini Pak Hendri bagikan LKPD ya untuk tiap-tiap kelompok, lembar kerja peserta didik yang nantinya bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok, dan nanti kalian bisa jelaskan dari hasil diskusi. Ini ada LKPD. Ini ada LKPD ya. Silakan dibaca, kemudian dijawab, didiskusikan. Oke. Silakan didiskusikan. LKPD sudah kalian terima dengan kelompoknya masing-masing. Waktu kita diskusi untuk kasus yang ada di tayangan video kurang lebih 20 menit ya. Silakan. Baik, masing-masing dari kelompok tersebut itu nanti ada pertanyaan. Di situ ada pertanyaan untuk kelompok 1 ada menganalisis permasalahan ataupun kasus yang ada di video. Kemudian kelompok 2 menganalisis penyebab masalah tersebut. Kelompok 3 menganalisis dampak permasalahan tersebut. Yang keempat, kelompok 4 menganalisis solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, kelompok 5 menganalisis keterkaitan permasalahan tersebut dengan kehidupan sehari-hari.
Tanggal hari ini. Itu tanggalnya tanggal hari ini ya. Sekarang tanggal 12 Juni 2023. Gimana? Iya, dituliskan di situ jawabannya diskusi. Ya, dari kelompok berapa ini? Nomor 3. Kelompok 3, ya gimana? Maksudnya menganalisis dampak yang terjadi dari Dampak itu bisa dikatakan akibat dari permasalahan tersebut. Karena ada sebab, ada akibat. Akibatnya kira-kira apa? Berdampak seperti apa untuk orang lain gitu. Untuk orang lain ataupun untuk diri sendiri itu berdampak seperti apa terkait permasalahan tersebut. Ya. Ada yang belum paham lagi? Silakan bertanya, jangan malu-malu. Agar bisa didiskusikan dengan kelompok. Oke. Tevrita dari kelompok berapa ini? Satu ya? analisis permasalahan yang ditemukan itu gimana? Ya, menganalisis permasalahan yang dilihat di video tersebut ya. Jadi kalian sebisa mungkin memahami bagaimana permasalahan itu bisa muncul. Kayak gitu. Dikarenakan apa? Kemudian nanti penyebabnya apa, dampaknya apa. Ya. Ini kami dari kelompok. Kan ini di sini. Baik Pak, dari hasil diskusi kami, permasalahan yang kami temukan berdasarkan video tersebut adalah baik, sepertinya kita sudah melewati 20 menit untuk diskusi dari masing-masing kelompok. Silakan untuk mempresentasikan ataupun menjawab dari hasil diskusi dari pertanyaan yang ada di LKPD. Untuk kelompok 1 silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debrita Ratu Pambayun dari kelompok 1. Dari hasil diskusi kami, permasalahan yang kami temukan berdasarkan video tersebut bahwa seseorang yang bekerja atau berprofesi pada pekerjaan tertentu tidak sesuai dengan passion dan kemampuan keterampilannya. Yang kedua yaitu seseorang yang bekerja atau berprofesi pada pekerjaan tertentu harus sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang ketiga, jangan gegabah dalam mengambil keputusan apalagi sampai merugikan orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok kedua untuk bisa menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Narsayana dari kelompok 2. 1. Bekerja tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki. 2. Mencari pekerjaan tanpa memiliki keterampilan. 3. Menganggap
sebuah pekerjaan sama. 4. Tidak teliti dalam mencari informasi lowongan pekerjaan. 5. Bekerja tidak sesuai standar operasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanyanjani dari kelompok 3. Jadi contoh yang terjadi menurut kami adalah 1. Sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. 2. Dapat menyusahkan diri sendiri dan juga orang lain. 3. Dapat mencelakai orang lain. 4. Dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Hasil diskusinya untuk bisa dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Inuki dari kelompok 4. Dari hasil diskusi kelompok kami adalah yang pertama, ketika mencari pekerjaan harus melihat kemampuan diri, apakah bisa atau layak sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. 2. Kita harus teliti dan cermat dalam memilih karir dan sesuaikan dengan keahlian yang kita miliki. 3. Kita harus memiliki keterampilan yang berguna untuk suatu pekerjaan dan merencanakan karir masa depan. 4. Mengasah bakat yang kita miliki agar lebih menguasai dan bermanfaat untuk masa depan. Oke, terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 5 untuk bisa menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesia Budi Pratama, perwakilan dari kelompok 5. Menurut kelompok kami, keterkaitan permasalahan tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Kita sebagai siswa harus senantiasa belajar dan mengasah bakat dan keterampilan yang kita miliki, yang nantinya bakat dan keterampilan kita akan bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Perwakilan kelompok sudah masuk untuk menjelaskan hasil diskusinya. Kemudian siapa yang mau menyimpulkan dari kesemuanya, dari semua permasalahan ataupun dari masalah yang sudah kalian diskusikan? Silakan yang mau jawab terlebih dahulu. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari apa itu? Kesimpulan dari video, ya, dari video kasus tentang perencanaan karir. Kesimpulannya apa? Jangan gegabah dalam mengambil keputusan apalagi sampai merugikan orang lain. Ya, jangan gegabah, jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena ingin bekerja yang terlihat profesional padahal tidak memiliki skill ataupun keterampilan, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki skill ataupun kemampuan dasar, sehingga bisa berdampak merugikan orang lain juga ya. Terima kasih. Kemudian analisis yang selanjutnya, siapa yang bisa? Saya, Ya, silakan, Nanda. menurut saya, Ya. resiko terjadi permasalahan tersebut, kita harus teliti dan cermat dalam memilih karir dan disesuaikan dengan keahlian yang kita miliki. Mengasah bakat juga perlu yang kita miliki agar lebih menguasai dan bermanfaat di masa depan. Oke, terima kasih Nanda. Kita harus teliti dalam memilih karir ataupun suatu pekerjaan, ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keterampilan yang sudah kita miliki. Kalau anak multimedia, editing foto, editing video, pasti itu sudah punya skill dasarnya.
ataupun anak-anak yang di kelas sebelah, anak TSM itu memiliki skill mekanik yang nantinya bisa bermanfaat untuk mencari pekerjaan karena sudah mempunyai kemampuan dasar. Itu ya. Selanjutnya analisis berikutnya, silakan. Jadi kesimpulan dari video tersebut adalah bekerja tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki. Kalau bekerja tidak sesuai dengan bakat akan berdampak sangat fatal sekali. Ibaratnya cuma bisa-bisaan saja, tidak memiliki skill ataupun kemampuan dasar. Tentunya kalian yang ada di sini, yang hadir di sini mempunyai bakat masing-masing. Ada bakat video, ada bakat editing, kemudian ada bakat fotografer dan lain-lain. Itu nanti kalau mencari pekerjaan ataupun sebuah profesi harus disesuaikan dengan bakatnya, dengan keterampilan yang dimiliki. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, silakan. Jadi kesimpulan dari dampak permasalahan tersebut adalah sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke. Dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Sudah pasti ya, kalau kalian berkarir tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, kalian jurusannya apa, milih pekerjaannya apa, itu pasti nanti di kemudian hari akan bermasalah. Terkecuali mempunyai keterampilan lebih. Anak-anak multimedia ternyata selain bisa editing foto, editing video, ternyata masih bisa untuk menjadi mekanik. Seperti si Mas Bayu ini nanti. Ya Mas ya, bantu kakak jadi mekanik. Oke, yang terakhir, analisis berikutnya yang terakhir. Ada? Tidak ada? Baik. Saya beri kesimpulan bahwasannya dalam perencanaan karir ya. Mohon perhatiannya. Dalam perencanaan karir kalian harus minimal punya kemampuan dasar ya. Kemampuan dasar ataupun keterampilan dasar dan sesuaikan dengan bakat. Bakat itu jika diasah terus akan menjadi profesional. Kalau anak-anak multimedia tentunya suka sekali yang namanya foto-foto, kemudian video. Ya, apalagi sekarang ini banyak sekali lomba-lomba antar pelajar tentang video durasi singkat ataupun short ya, video singkat, baik itu di platform TikTok maupun platform YouTube. Kemudian selain itu juga kalian harus merencanakan karir sedini mungkin. Kira-kira setelah saya lulus itu saya harus bekerja seperti apa? Bekerja sebagai apa? Apakah saya harus bekerja? Apakah saya harus melanjutkan kuliah atau perguruan tinggi? Karena hari ini mungkin kalian masih angan-angannya pengennya kerja, tetapi ketika kalian udah bekerja, kepengennya kuliah. Itu nanti bisa terjadi. Nah, saran saya kalau kalian nanti sudah bekerja pengen kuliah, pilih kelas yang kelas karyawan itu ada biasanya. Yang nantinya kalian bisa kuliah sembari bekerja. Itu saja dari saya. Nah, sepertinya kita sudah 45 menit melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema perencanaan karir, dan kita bisa lanjut di pembelajaran selanjutnya, lanjut di layanan selanjutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik dari bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir saya mau dengar kesan-kesan setelah kalian mengikuti layanan bimbingan klasikal ini. Silakan. Kesan-kesannya kalian setelah melaksanakan bimbingan klasikal bersama Pak Hendri. Ya, silakan Mbak Devrita. Kesannya apa? Kesannya ya senang, juga bisa nambah wawasan, belajar lebih banyak hal. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Mbak Devrita. Setelah mengikuti layanan, kesannya itu senang, menambah wawasan, bisa mempelajari banyak hal. Oke, siapa lagi yang memberikan kesan? Ya, silakan Mbak. Menambah pengalaman. Oke, terima kasih. Tambah pengalaman. Oke,
Yang terakhir silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi tambah pengetahuan baru untuk masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Ada pengetahuan baru untuk masa yang akan datang atau masa depan atau masa setelah lulus dari SMK. Baik, terima kasih. Kita sudah selesai layanannya ataupun layanan bimbingan klasikal di siang hari ini. Sebelumnya jangan lupa kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, apa yang kita dapatkan informasinya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum Pak Hendri akhiri, silakan untuk pimpin berdoa terlebih dahulu. Tadi sudah Mas Bayu, sekarang Mas Pandu. Siap, doa mulai. Terima kasih. Sampai bertemu di layanan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.